Dawatul Mukhtar Channel. Di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad. Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu bisa taat ibadah dan sehat walafiat. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, berkah banyak halal manfaat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan harapan-harapan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, berkah kita membaca salawat atas Nabi Muhammad, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan nanti di hari akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita teruskan daripada majlis kita sampai kepada pembahasan tentang zakat. Ketahui bahwasanya zakat ini salah satu daripada rukun Islam yang kelima, daripada fondasi Islam yang kelima. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan, "Qala alaihi salatu wassalam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ituz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ila sabila." Kata Nabi Muhammad, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan dua kali syahadat. Yang kedua, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi dia yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi yang jelas, zakat ini termasuk daripada salah satu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Zakat dalam hukum fikih terbagi-bagi. Ada zakatul amwal, ada zakat harta, dan ada zakat fitrah, zakat badan atau zakat fitrah. Itu dia hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan atau telah waqad jama'a Allah bainahuma bainas shalah fi kitabil aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggabungkan antara perintah untuk mengeluarkan zakat dan perintah untuk mengerjakan salat di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Qur'an yang mulia. Apa kata Allah? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini perintah zakat ini Allah gabungkan, Allah satukan dengan perintah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ini zakat salah satu perintah yang sangat juga terpenting yang Allah perintahkan kepada kita. Apa kata Allah? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Dan apa yang kalian kedepankan untuk diri kalian, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian daripada kebaikan-kebaikan, maka kebaikan yang kalian lakukan itu akan kalian dapatkan pahalanya saat kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun amal khair, amal baik yang kita lakukan, yang diri kita lakukan, apapun itu, sholat, zakat, puasa, haji, berzikir, baca sholawat, baca Quran, yang lain-lain, maka kita akan dapatkan pahala daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui, Allah melihat, dari alim, Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Jadi Allah tahu, Allah zat yang maha tahu dengan apa yang kita lakukan, apapun itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, Allah tahu, dan kita akan mendapatkan balasan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan kita dapatkan pahala dari Allah. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan juga kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran
yang telah melakukan amal baik sekecil apapun, sedikit apapun, maka dia akan dapatkan pahala daripada amal baik yang dia lakukan tadi. Sebaliknya, sekecil apapun amal jelek yang dia lakukan, nanti ketika dia berjumpa dengan Allah, dia akan dapatkan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam firman-Nya ini Allah mensifatkan atau Allah memberitahukan dalam firman-Nya ini akan sifat-sifat hamba-Nya yang beriman. Ini kalau seandainya kita ada dalam sifat ini, maka kita tergolongkan, terkelompokkan daripada hamba Allah yang beriman. Apa kata Allah? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu, atau sifat orang yang beriman itu daripada hamba Allah, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang mengerjakan sholat, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan, mereka keluarkan zakatnya, mereka keluarkan sedekahnya. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka adalah orang mukmin yang benar-benar mukmin. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar mukmin. Nah, kadang kita nih ngaku kita orang mukmin, kadang sholat enggak, kadang kita mengeluarkan zakat enggak, kadang kita tidak mau menginfakkan, mengeluarkan daripada rezeki yang Allah berikan sama kita. Dan Allah katakan sifat orang mukmin, dirikan sholat dan suka atau dan mengeluarkan, menginfakkan, mengeluarkan zakat daripada apa yang kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka yang mengerjakan sholat, yang mengeluarkan zakat atau sedekah daripada infak yang apa sekian diberi oleh Allah, mereka adalah orang mukmin yang benar-benar mukmin. Allah menjamin minhum. Allah jadikan kita daripada orang yang memang. Dalam ayat ini Allah katakan, Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di. Orang laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, ba'duhum awliya'u ba'di. Di antara mereka itu pemimpin terhadap yang lainnya. Maksudnya orang mukmin itu sebagian mereka itu menjadi pemimpin daripada sebagian mukmin yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf. Ini sifat orang mukmin yang lainnya, sifat orang mukmin yang selanjutnya. Mereka menyerukan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yutuna zakah, mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang akan mereka dapatkan? Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, mengerjakan sholat, keluarkan zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka yang disebutkan tadi akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan disayangi Allah. Kalau seandainya gitu ini sudah mendapat kasih sayang dari Allah, itu lemah sekali. Aman hidup kita. Allah sayang sama gitu. Dan yang menciptakan alam semesta ini sayang sama gitu. Lemah. Kalau pejabat yang sayang sama gitu, seandainya enggak. Urusan dunia, seandainya. Gubernur sayang sama ini, aman nanti. Itu gubernur, tidak selama-lamanya. Enggak. Tidak seterusnya sayang tadi enggak. Ini Allah. Allah yang akan memberikan kasih sayangnya sama kita. Kalau kita sholat, zakat, apa namanya tadi, amar ma'ruf nahi munkar, nyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha aziz mulia dan zat yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain yang terdapat dalam Quran yang memberitahukan tentang sholat dan keluarga zakat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi
Fa'afham alaihi salatu wassalam anna man lam yu'addi zakata falaysa mu'minin. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia tunaikan zakat hartanya. Ini hati-hati. Dalam tinggi itu zakat harta rendah. Zakat perdagangan, peternakan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, harta benda, harta karun, barang tambang, itu tidak. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia laksanakan atau tunaikan zakat hartanya. Ini Nabi Muhammad memberikan pemahaman kepada kita. Berarti ini hadis memberitahukan anna man lam yu'addi zakata falaysa mu'min. Bahwasanya barang siapa yang tidak melaksanakan, menunaikan zakat hartanya, maka dia bukanlah orang mukmin. Kan banyak sekarang wa'iyadzubillah, mereka tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, zakat perdagangannya, zakat tijaronya. Hati-hati sekali, mereka bukan orang beriman. Wa'iyadzubillah. Kadang mereka mengeluarkan zakat tadi sesuai dari kehendak dia, bukan menurut ukuran syariat. Kadang disedekahkan, belum sampai setahun tinjaunya. Makin itu deh, ada aturan sampai setahun, sampai ukurannya yang lain-lain. Makanya yang jelas ciri daripada orang yang beriman itu kerjakan sholat, mengeluarkan zakat, amal ma'ruf nahi munkar. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bil bid'ah amin. Bab tasyara fi fadil doa. Bab yang ke-19 yang menjelaskan tentang doa, yang menjelaskan tentang keutamaan doa. Qala alaihi salatu wassalam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulu Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Nabi Muhammad bersabda, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzolimi. Ini bisa dimaknai seruan dari Nabi Muhammad untuk kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan zalim. Tajribuz zulmah, jauhkan, hindari perbuatan zalim, jauhkan daripada perbuatan zalim. Kenapa? Agar supaya kita tidak terkena daripada doa orang yang dizalimi. Nabi Muhammad, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian. Takut daripada apa? Doa wong yang dizalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, maka sesungguhnya doa orang yang dizalimi tadi akan dibawa ke atas awan. Dikatakan Allah perintahkan malaikat untuk membawa ini doa orang yang dizalimi tadi, sehingga doa tadi ngelewatin awan yang berwarna putih sampai ini doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lalu Allah berkata, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaan aku, dengan kebijaksanaan aku, dan dengan kebesaran aku, la ansurannaka walau ba'dahin, sungguh aku akan tolong kamu. Pada siapa? Wong yang dizalimi tadi. Walau ba'dahin, walaupun setelah waktu yang lama. Allah katakan, aku Allah akan tolong kamu, wahai orang yang dizalimi. Aku akan kabulkan doa kamu. Aku akan bebaskan kamu daripada orang yang mendolimin kamu. Walau ba'dahin, walaupun setelah waktu yang lama. Kita berbuat zalim sama orang kita. Ada seorang berbuat zalim sama kamu. Orang yang dizalimi berdoa. Sekarang udah kaget. Kena ke anak kita, keturunan kita, macam-macam. Kita sudah lumpuh. Sudah lumpuh kita mungkin. Tapi Allah janji pasti akan Allah tolong ente, wahai wong yang dizalimi, daripada wong yang mendolimi tadi.
Ini hati-hati sekali. Jangan kita berbuat zalim sama Allah. Kalau berbuat zalim cepat-cepat minta maaf, minta macam-macam, jangan sampai dia berdoa. Kalau dia kita bukan santai-santai kan? Anak-anak kita, zuriat kita, Allah ini mungkin sebab kezaliman yang kita perbuat karenanya kepada keturunan kita waliyadu billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa sururan wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midraran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika salim ومددك الجاري وجمعنا به وأتوالنا وعلى آله وصحبه يا نور ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأفجانا